Kita boleh hidup, boleh berpikir bebas atau apapun, tapi batasannya mana? Menentukan batasan itu dipertanyakan lagi, berdasarkan apa nih? Dari hal kecil dulu aja. Jadi kayak kamu tahu arti hidup itu mau ngapain, kamu mau jadi apa yang kamu mau lakuin. Shalom teman-teman, nah kembali lagi ke podcast Tim Doa. Jadi di podcast kali ini kita bakal bahas soal kedewasaan dalam sikap. Teman-teman sadar nggak sih kalau hidup kita sekarang ini udah nggak sesimpel waktu kita kecil. Di dewasa sekarang ini banyak sekali pergumulan yang kita hadapi, mulai dari masalah di kampus, masalah pertemanan, atau masalah-masalah yang lain. Nah, di podcast kali ini kita bakal bahas kedewasaan dalam cara berpikir. Hari ini kita akan ngobrol nih tentang satu hal yang sebenarnya itu dekat banget dalam kehidupan kita. Tapi seringkali tuh kita sulit untuk menjalani, yaitu apa? Yaitu tentang kedewasaan dalam sikap. Kita masuk ke pertanyaan yang pertama nih Bang. Gimana Menurut tuh? Abang nih, kenapa sih makin dewasa tuh malah makin banyak masalah dan pergumulan yang kita rasain? Oke, yang pertama itu udah hukumnya. Oke, udah hukumnya ya. Karena semakin dewasa berarti semakin banyak tekanan, tuntutan, terus ekspektasi, dan banyak hal-hal yang harus dikejar gitu kan. Tapi kalau misalnya semakin dewasa secara hidup gitu ya, role-nya itu adalah ketika kita semakin dewasa. Kenapa semakin banyak tuntutan? Ya karena mungkin itu adalah jalan ataupun sebuah alat tools ya, membuat kita lebih dewasa. Karena untuk menjadi dewasa itu perlu namanya sebuah proses. Proses itu ada yang menyenangkan, ada yang tidak menyenangkan. Pertanyaannya adalah malah mungkin lebih ini deh, lebih serunya adalah kamu lebih sering dapat yang mana nih, yang menyenangkan apa tidak menyenangkan. Jika kita mendapat responnya lebih menyenangkan, mungkin kita bakal lebih bisa mengucapkan syukur ya, biarkan kayak puji Tuhan, bla 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 gitu kan. Nah pertanyaannya, ketika tidak mendapatkan menyenangkan, apakah masih kamu bisa ucapkan puji Tuhan atau tidak? Respon itulah makanya balik lagi. Semakin dewasa itu bagaimana cara kita merespon sesuatu. Kalau responmu ternyata masih kayak anak kecil, masih yang kayak pengennya sesuai dengan apa kata orangnya, anak zaman sekarang apa sih, sesuai dengan inginnya ya, pengennya, keinginannya gitu kan, aku maunya A ya, kalau dikasih B aku nggak mau gitu kan, ngambek ya. Ketika dewasa mau nggak mau ya kita harus bisa menerima ketika kita pengennya ini tapi ternyata tidak sesuai, kita dapatnya ini. Responmu gimana? Itu sih. Di kesimpulannya gimana kita cara menanggapi suatu apa yang datang sama kita gitu ya Bang? Betul, respon. Oke, betul. Oke, selanjutnya kita pertanyaan kedua nih Bang. Sebenarnya apa sih bedanya cara orang yang sudah dewasa dan yang masih kekanak-kanakan dalam menghadapi masalah menurut Abangnya sendiri? Yang pertama balik lagi tadi, respon. Dan terus yang kedua, dia berpikir nggak? Berpikir, maksudnya gini, apa yang membedakan antara anak dewasa dan anak kecil? Anak kecil itu bertindak seperti insting. Yes. Apa yang misalnya kayak anak kecil, ya karena dia pengennya itu, instingnya ini. Sedangkan dewasa itu dia berpikir dulu. Ada di beberapa posisi yang menurutku agak tekanan yang banyak ya gitu kan, sehingga kita responnya seperti mana. Terkadang kita juga harus berpikir, seandainya aku berhasil melewati ini, apa yang bisa aku dapat, terus responmu gimana. Nah respon ini ada namanya orang yang respon dengan cepat dalam hidup dewasa ya, dalam kehidupan dewasa, dalam kehidupan apapun, mau di duniawi ataupun rohani. Ada yang responnya cepat, ada yang responnya agak lambat. Apakah yang mana yang paling benar? Ya nggak ada. Semuanya tergantung bagaimana perspektifmu berpikir gitu kan. Itu sih makanya bilang yang membedakan ya itu tadi, cara berpikir, terus juga cara responnya. Teman-teman, kalau kita lagi ngomongin kedewasaan dalam secara berpikir, sebenarnya kedewasaan dalam berpikir itu adalah bagaimana sih seseorang meresponi suatu masalah yang lagi dialami. Selanjutnya kita bakal bahas persoalan kedewasaan dalam mengontrol nafsu dan seksualitas. Menurut Abang sendiri nih, self control itu sebenarnya bentuk pembatasan kebebasan atau justru cara menjaga diri supaya nggak menyesal di kemudian hari? Oke. Asik benernya. Oke, kebebasan ya. Kebebasan. Namanya bebas. Kalau bagi orang dunia itu bukan udah orang dunia. Secara umumnya kebebasan itu bebas gitu kan. Pemahaman orang ya. Iya. Tapi sebenarnya kebebasan itu tidak ada namanya kebebasan secara bebas. Kita boleh bebas berbicara. Nggak berarti gitu ya. Kita udah dewasa ya, bebas berbicara, bebas berpendapat. Tapi kita pasti punya filter tersendiri. Iya. Kita boleh hidup, boleh berpikir bebas atau apapun, tapi batasannya mana? Menentukan batasan itu dipertanyakan lagi, berdasarkan apa nih? Apa yang membuatmu dasar untuk berpikir bebas ini dan self controlnya apa? Nah itu kan nanti berarti berdasarkan apa yang kamu baca, apa yang kamu tonton, apa yang kamu imani.
Kalau aku sih berpikir apa yang menjadi menurutku ya, kayak apa yang menjadi batasan di sebuah kebebasan itu ya balik lagi apa yang ku imani sekarang dan apa yang ku pelajari. Oke, berarti kembali ke diri sendiri bagaimana mengambil keputusan apakah batasan itu memang betul-betul baik di diri kita atau sebenarnya itu menjadi apa ya namanya halangan untuk diri kita berkembang gitu ya Bang. Oke. Sekarang kita masuk ke pertanyaan kedua nih Bang. Apa langkah konkret yang bisa dilakukan anak muda supaya bisa tetap punya kontrol di diri di zaman sekarang? Harus tahu dia pengennya apa. Pengennya apa? Pengennya apa tuh maksudnya visi misinya hidupnya apa. Yes. Banyak anak muda yang cuma akhirnya FOMO. Yeah. Lagi tren ya. Iya betul. Ada ini bla 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 FOMO. Apa FOMO? Ikut FOMO. Nah, FOMO itu sebenarnya tren yang bagus nggak Bang? Atau tren bagi anak muda bagus nggak? Ada bagusnya. Tapi coba pertanyakan, itu bermanfaat nggak buat kamu? Oke, kembali menjadi tujuan visi misi dari kehidupan setiap masing-masing gitu ya Bang. Betul. Oke. Nah teman-teman, sebagai Gen Z zaman sekarang, kita itu langkah konkret yang bisa kita lakukan untuk mengontrol diri adalah pertama, kita mempunyai visi misi yang jelas, dan kedua, kita mempunyai tujuan yang jelas. Selanjutnya, kita bakal dengerin soal kedewasaan dengan Tuhan dan kedewasaan dengan orang lain. Kenapa biasanya tuh orang yang sibuk dan aktif pelayanan justru melupakan makna hubungan dengan Tuhan dalam pelayanan itu sendiri? Sebenarnya arti kata pelayanan itu apa sih? Bagiku sendiri itu tidak perlu harus di mimbar. Nah, notabene yang sering jadi pusatnya ini kan orang-orang yang pelayanan di mimbar ya. Betul Bang. Bener ya? Betul. Kejadian sekarang pelayanan di mimbar, tapi orang-orang di mimbar bisa memberkati orang ketika Jumat lah. Tapi mereka sendiri pas kita tanya, loh, hubungan kamu dengan Tuhan jauh. Iya kan? Bener malah Jumatnya yang lebih sering, lebih dekat gitu kan. Kenapa kita lebih fokus ke apa yang pengen kurucutin? Kenapa banyak hal itu terjadi? Ya karena sekarang itu lebih pada yang penting sibuk, yang penting gak berkegiatan. Padahal kalau kita balik lagi pelayanan, berarti takutnya yang orang anggapnya aku pengen pelayanan berarti harus di gereja. Enggak juga. Iya, betul. Enggak juga. Pelayanan di gereja bagiku itu adalah sebuah bonus bahwa kamu punya surplus waktu. Yes. Tapi pelayanan aslimu itu ya di duniamu dari Senin sampai Minggu. Apakah bagaimana kamu bersikap? Itu tadi bersikap. Buahnya apa sih yang kamu kasih di entah itu dalam pekerjaan ataupun dalam pergaulan ataupun dalam pertemanan ataupun dalam perkuliahan mungkin. Seperti itu. Itu sih yang sebenarnya harus ditonjolkan sehingga ketika kamu ngelakuin itu tuh kamu nggak akan capek. Iya. Kebanyakan ya seperti di kisah Alkitab sih, Marta dan Maria. Orang lupa. Iya. Untuk menjadi apa ya? Menjadi sebuah Maria, duduk diam gitu kan. Harus ada waktu itu gitu. Iya. Untuk menjadi pelayanan di gereja itu orang-orang yang punya komitmen dan punya surplus waktu. Yes. Tapi dalam kehidupan ya hidupmu itu aja udah pelayanan Senin sampai Minggu. Nah, monggo itu dijadikan berkat dan tunjukkanlah buah-buah yang baik. Itu sih. Oke, berarti simpelnya itu Bang, pelayanan itu sebenarnya nggak harus di mimbar, nggak harus dilihat orang banyak, tapi pelayan dari diri sendiri di kehidupan sehari-hari gitu ya Bang. Oke. Tuh. Kalau kamu senang, kamu nggak akan rasa capek. Iya. Itu aja. Setuju Bang, setuju. Oke, sekarang kita next Bang ke pertanyaan yang terakhir nih. Menurut Abang, apa tanda seseorang tuh mulai dewasa secara rohani yang membuat dirinya itu tercermin di lingkungannya? Gimana nih Bang? Dari buah-buah roh. Buah roh. Salah satunya tidak emosi. Karena salah satu sikap orang dewasa dalam rohani terutama, dan itu bisa dirasakan. Yes. Yaitu dari bagaimana dia mengasihi seseorang. Kalau dia sendiri tidak bisa mengontrol emosinya, emosi itu sesuatu yang paling dekat dengan kita. Iya. Bisa kita kendalikan bisa ya Bang. kendalikan. Kalau itu aja dia tidak bisa mengendalikan, Iya. bagaimana dia untuk bersikap yang lain? Nah itu sih salah satu poin pentingnya. Gitu. Oke, mungkin itu aja Bang pertanyaan dari kita. Mungkin kita mau bilang say thank you, makasih banyak juga buat Bang Arvin yang sudah meluangkan waktunya, yang sudah menyampaikan juga kesan-pesan dan pengalaman-pengalaman dan motivasi dari abangnya. Oke, terima kasih guys. Shalom semuanya. Orang yang sering sekali sibuk dengan pelayanannya biasanya sangat sering melupakan apa sih sebenarnya makna hubungan dia dengan Tuhan. Itu seringkali terjadi karena dia terlalu fokus dalam pelayanan, tapi dia lupa apa makna dari hubungannya dengan Tuhan.
Dalam artian, pelayanan itu bukan hanya bisa dilakukan di atas mimbar, tapi bisa melalui kehidupan sehari-hari. Jadi teman-teman, dari keseluruhan topik yang udah kita bahas, mulai dari awal sampai akhir, kita jadi paham nih teman-teman, bahwa proses bertumbuh itu adalah gimana sih cara kita bertumbuh dalam Kristus, bagaimana cara kita beradaptasi, dan bagaimana cara kita menyelesaikan pergumulan kita. Nah, dengan kita sudah mengenal Kristus, makna Kristus lebih dalam lagi, kita jadi nggak mudah terpengaruh nih ke pengaruh luar. Buat teman-teman yang udah dengerin podcast kami mulai dari awal sampai akhir, semoga kalian merasa terberkati ya. Tuhan Yesus memberkati. Bye-bye. Bagi teman-teman yang rindu untuk didoakan, bisa langsung mengisi link di bawah ini.